Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zahraini, Stamuk FB21 19067. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar denah rumah tipe 36 menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi langsung saja, pertama-tama kita akan membuat layernya. Klik icon yang berada di sebelah kiri, terus akan muncul seperti itu. Kita klik yang berwarna merah buat arsiran, terus as, dimensi, terus kita buat dinding, terus masuk lagi kolom, terus kita buat kusen, dan terakhir notasi. Selanjutnya kita mengganti line type dari as. Kita buka, klik load, terus pilih isodas, klik OK. Terus ganti pilihan kita ke isodas, klik OK. Terus untuk line way, kita mulai dari arsiran, kita ganti menjadi 0,5, klik OK. Terus untuk as kita ganti 0,00. Untuk dimensi kita pakai yang 0,05. Untuk dinding kita pakai yang 0,20. Oke, 20. Kolom kita pakai 0,30. Dan kusen kita pakai yang 0,15. Notasi kita tetap untuk menggunakan default. Terus kita ganti warna, arsiran warna putih. Untuk as dia merah. Dimensi kita menggunakan warna hitam. Dan untuk dinding kita gunakan warna hitam juga. Dan untuk kolom, maaf saya salah buka. Untuk kolom kita pakai warna biru, dan untuk kusen kita pakai warna kuning. Notasi kita tetap warna hitam dan kita X. Terus kita klik lagi, kita klik as, terus pakai centang hijau. Kita klik line untuk buat garis, tarik, masukkan ukurannya. Di sini saya pakai 600, 6 meter maksud saya. Terus ke bawah 650. Terus ke samping lagi 600. Terus ke atas kita sampai titik ujungnya, pertemuan garis. Selesai. Terus kita untuk mengcopy garisnya kita klik offset. Klik 300, ambil garis yang mau di copy, geser ke sebelah kanan. Begitu terus selanjutnya, sama seperti tadi, offset, klik 300, ambil garis yang ingin di copy menggunakan ukuran, klik 300 lagi, seperti itu. Terus selanjutnya kita hapus garis-garisnya menggunakan trim. Trim kita pakai untuk menghapus garis-garis yang saling berhubungan. Untuk garis yang tidak berhubungan kita bisa klik garis yang ingin dihapus, terus kita tekan delete. Sekarang kita masih menggunakan trim. Untuk trimnya kodenya TR, terus spasi 2 kali, tinggal klik garis yang ingin dihapus.
seperti pada layar. Terus kita ganti lagi layarnya jadi kolom, klik centang hijau, terus kita klik rektang, kita klik layar, terus tarik, masukkan ukuran 15 kali 15, terus kita zoom, terus kita klik hatch, kita ganti di sini patternnya menjadi solid, terus add pick point, klik dalam dari kotak kolom, terus preview. Kalau sudah, kita klik OK. Terus kita buat lagi line di tengah kolom dari ujung jadi main pointnya. Terus setelah itu kita blok, terus kita copy CO spasi, ambil titik tengahnya, terus geser ke tempat yang ingin ditaruh kolom, yaitu pertemuan antara dua dinding. Pastikan untuk kolomnya tepat berada di tengah supaya tidak bengkok saat menarik dinding nanti. Seperti pada gambar, kita letakkan semua kolomnya. Nah, setelah itu kita escape untuk menghilangkan perintah, terus klik lagi kusen. Kita ganti warnanya kusen menjadi warna merah. Oke. Terus kita klik centang hijau lagi untuk kusen, kita X, terus zoom, klik rektang, klik, kita masukkan ukuran 5 kali 15, terus zoom lagi, kita buat yang lebih kecilnya. Kita akan membuat kusen, klik rektang lagi, masukkan ukuran 1. Maaf, saya lupa untuk menekan layar. Ulang rektang, klik 1 dan ukurannya 4. Nah, setelah itu kita blok, terus kita mirror, kita move maksud saya, terus masukkan ke dalam seperti itu di bagian ujung. Terus kita buat line untuk ukuran pintu, ambil dari ujung, terus tarik. Di sini saya menggunakan ukuran 90. Ya, escape untuk menghapus perintah. Terus di sini kita trim lagi buat garis yang berlebihnya. Nah, seperti itu. Kita escape, terus kita mirror, kita select, kita pilih yang ingin di mirror, kita blok kusen yang sebelah kiri. Nah, seperti itu. Terus kita mirror, ambil titik tengah dari garis, tarik ke bawah, klik kanan, klik kiri maksud saya, and spasi atau enter, dan jadi. Terus kita klik lagi rektang untuk bikin daun pintunya, REC. Kita ambil dari pojok sebelah kiri atas, kusen sampai pojok sebelah kanan bawah, seperti itu. Terus kita blok daun pintunya, terus kita rotasi, ambil ujung pintu, terus tarik ke bawah, dan jadi. Terus untuk itu kita gambar lagi tengah lingkarannya, kita klik A, kita klik A, terus ambil ujung daun pintu ke ujung kusen bagian luar.
Nah, seperti itu. Pastikan tarik garisnya dengan benar supaya lengkungannya ketemu pas dan ukuran pintu seperti ini. Terus untuk buat pintu baru, kita tinggal blok saja pintu yang lama terus di copy. Kita klik CO, spasi, terus ambil sudutnya, terus tarik. Nah, terserah letakkan di mana saja yang kita mau. Nah, seperti itu. Terus hapus bagian yang tidak penting, yang belum digunakan maksud saya, beberapa bagian. Seperti itu. Kita ambil kusen sebelah kirinya, terus kita buat line, klik L, spasi, tarik garis. Di sini saya menggunakan pintu 80 untuk kamar. Nah, seperti itu. Escape untuk menghilangkan perintah. Di sini kita mirror lagi kusennya, MI. Nah, ambil bagian tengah, tarik ke bawah, dan klik N. Kita klik N supaya kusen sebelah kiri tidak hilang. Terus kita klik rektang untuk membuat daun pintu seperti yang tadi, seperti saya yang jelaskan tadi. Terus kita blok, klik rotasi, ambil sudut atas, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Terus kita buat lagi A, sudut atas sudut bawah, terus tarik untuk buat lengkungan pintu. Nah, selanjutnya kita buat yang ukuran pintu WC. Kita blok lagi, terus copy, ambil sudutnya lagi, kita tarik. Oke, seperti itu. Terus kita hapus lagi beberapa bagian. Kita hanya menggunakan kusen sebelah kiri. Nah, seperti itu. Terus kita buat line lagi, spasi, dari ujung kusen kita pakai ukuran 70, enter, sama seperti perintahan tadi. Kita tarik ke bawah. Maaf, perintah saya tadi salah. Kita ulang, kita mirror, klik kusennya, terus mirror, spasi, ambil sudut tengahnya, tarik ke bawah, enter. Nah, seperti itu. Terus buat rektang untuk dan pintunya. Nah, di sini saya membuat 3 jenis pintu, yaitu untuk pintu utama, pintu kamar, dan juga pintu WC. Nah, seperti ini jadinya. Terus kita tinggal memasangnya di denah. Untuk memasang pintu kita bisa menggunakan garis bantu supaya pintunya tidak salah tempat. Kita menggunakan line, terus tarik. Di sini saya kasih jarak 20 cm buat pintu dengan tembok. Nah, kita blok, terus kita copy, nah, spasi, terus kita ambil sudut bagian sebelah kanan bawah, terus kita geser sampai di bawah. Nah, seperti itu. Pastikan pas. Nah, penggunaan garis bantu supaya kita mengetahui letak pintunya.
dan juga kita mempermudah untuk meletakkan pintunya, jadi menggunakan garis bantu. Nah, di sini saya mirror tadi ya, terus saya blok, terus saya rotasi lagi untuk mengikuti. Seperti ini. Kita mau pakai di bagian WC, terus kita copy dan geser. Nah, seperti ini. Pastikan tepat di sudutnya, jadi pintu tidak akan berjauhan dari dinding. Sama perintah yang tadi. Kita gunakan untuk pintu kamar, kita gunakan garis bantu lagi lainnya, kita kasih jarak 20 cm, terus kita tarik pintunya, kita copy, ambil sudutnya, terus geser seperti itu. Ini kita mirror lagi. Oh, kita rotasi, maaf, kita mirror. Nah, seperti itu. Maaf, saya sedikit bingung di sini ya. Kita mirror. Nah, seperti itu. Kita hapus dulu bagian sebelahnya supaya tidak keliru. Terus kita blok, kita ambil sudutnya dan geser. Begitu juga untuk pintu selanjutnya. Nah, di sini kita pakai lagi pintu. Kita bikin lagi lainnya tadi. Nah, di sini saya rotasi lagi pintunya. Saya lupa menghapus, maaf, saya lupa hapus tadi yang untuk dirotasi. Nah, sekarang kita ambil titiknya, kita rotasi lagi. Nah, selesai. Kita blok, terus kita copy, ambil sudutnya, terus geser ke atas. Pastikan ujungnya pas. Nah, seperti ini. Setelah itu kita hapus garis bantunya tadi, kita delete saja, tidak usah trim karena garisnya hanya satu. Nah, seperti itu. Nah, terus kita buat jendela. Kita klik rektang, terus tarik garisnya 5,15 sama seperti kusen yang tadi. Terus kita buat lagi yang kecilnya, klik lagi rektang, terus masukkan ukuran 1,4 seperti itu. Saya lupa untuk menekan layar, kita ulang rektang, terus tarik 1,4 seperti itu. Terus kita ambil lagi sudut sebelah kanan, kita move seperti itu, terus kita trim. Nah, terus kita taruh lagi lainnya. Sini saya pakai ukuran 60. Nah, terus kita mirror lagi kusen sebelah kiri,
seperti itu, kita ambil titik tengah, tarik ke bawah, enter, terus kita klik no supaya kusen sebelah kiri tidak hilang. Terus kita buat rektang untuk jendelanya. Nah, hampir sama dengan pembuatan pintu, tapi untuk jendela bagian atasnya tidak perlu dirotasi. Nah, ini saya buat jendela yang dua jendela, maksud saya yang saling berhimpit. Kita buat lagi tadi lain yang kecil seperti itu, kita taruh di ujung. Nah, seperti ini. Terus kita trim, kasih 2 kali. Nah, itu terus kita buat lagi line di bawah. Sini kita mirror dulu. Nah, kita ambil titik tengahnya, terus tarik ke bawah, spasi atau enter, kita klik N. Terus kita tinggal tarik garis line dari ujung ke ujung. Nah, seperti itu. Kita escape untuk menghilangkan perintah. Terus kita rektang untuk buat jendelanya. Nah, sama seperti pembuatan pintu, bedanya ini tidak dirotasi. Nah, seperti itu. Terus kita tinggal letakkan lagi. Kita copy, ambil sudut sebelah kanan. Nah, di sini saya tidak menggunakan garis bantu karena saya dempetkan dengan pintu utama. Nah, untuk menghilangkan perintah kita escape. Terus untuk di sebelah kiri kita buat line garis bantu karena saya ingin taruh jendelanya di bagian tengah. Terus kita copy, ambil bagian tengahnya, terus kita pakai bagian tengah dari line tadi. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan jendela pada yang lainnya. Kalau kita mau memutarnya, kita tinggal klik move, terus di spasi. Terus kalau kita mau mirror, kita MI, terus spasi juga. Kalau mau rotasi juga seperti itu, kita klik RO. Nah, seperti ini. Saya tidak pakai lagi. Maksud saya salah ambil sudut, kita ulang, kita copy, terus dekatkan dengan sudut pintu. Nah, seperti itu. Terus kita pakai yang satu, sama seperti meletakkan pintu. Sini saya rotasi lagi. Terus saya copy. Saya lupa taruh garis bantu, kita buat ulang garis bantunya. Saya pakai, maaf saya miring. Nah, di sini kita pakai 50 cm. Terus kita tarik lagi ulang. Seperti itu. Nah, di sini saya rotasi lagi, saya copy. Kita buat garis bantunya 20 saya gunakan. Terus pintu jendela maksud saya. Nah, setelah itu kita hapus semua garis bantunya karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, kalau sudah,
Kita ganti layer lagi, kita masuk di dinding. Untuk dinding kita klik hatch, maksud saya ML, astaga, ML style, terus spasi atau enter. Kita buat new di sini, kita klik new, kita buat dinding, terus kita klik continue. Nah, di sini kita ganti offsetnya jadi 7,5. Terus yang di bawahnya minus 7,5, tapi 7,5. Terus kita add, kita buat lagi offsetnya jadi 6. Terus kita buat lagi yang baru jadi minus 6 offsetnya. Terus kita lainnya kita klik, kita centang yang start dan end. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, habis itu set current, OK. Terus kita klik ML. Nah, karena di sini kebesaran, kita klik lagi ML, spasi, terus kita klik, kita tulis di situ SC, kita spasi, terus kita klik lagi di situ C, maksud saya 1 untuk ukurannya, terus C, terus 0, kita pilih 0, terus kita coba lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah boleh membuat dindingnya. Kita spasi 2 kali, kita spasi saja supaya perintahnya tidak hilang. Kalau escape kita gunakan untuk menghilangkan perintah. Kita bisa gunakan spasi untuk menghilangkan sejenak, terus untuk menggunakannya lagi kita spasi. Seperti itu. Spasi, terus spasi lagi 1 kali dan perintahnya masih akan muncul. Kita penuhi semua dindingnya. Seperti itu. Nah, pastikan semua dinding sudah ditempatkan pada tempatnya dan tepat pada midpointnya supaya dindingnya tidak miring. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai. Terus kita ganti lagi layernya, jadi kita kasih mati dulu asnya, terus kita klik arsiran, kita ganti di sini jadi abu-abu, kita ganti merah, kita fix. Oke. Terus kita klik hatch, maaf salah perintah tadi, hatch, kita ganti di sini jadi solidnya N32, terus add point, kita klik semua dindingnya supaya ada arsirannya. Yang pemberitahuan tadi muncul karena saya klik bukan pada tengah dinding, jadi dia muncul pemberitahuan seperti itu.
Jadi pastikan kita klik sudah di tengah dinding. Nah, kalau sudah semua kita spasi, terus kita preview, lihat. Kalau misalnya sudah, kita spasi lagi, terus klik OK. Nah, seperti itu. Nanti akan terlihat seperti ini. Terus kita ganti lagi layarnya, kita ganti warna dulu jadi warna coklat ya, warna coklat supaya warnanya lebih cantik. Nah, setelah itu kita masuk pada notasi, kita centang hijau. Nah, untuk notasi kita klik empty seperti tadi, terus blok yang mau kita taruh, terus ketik nama ruangan yang akan kita gunakan seperti kamar tidur. Terus elevasinya untuk membuat plus minus kita pakai persen 2 kali, terus P, dia akan muncul plus minus, terus 0,00. Untuk peletakan di tengahnya kita klik itu supaya tulisannya ada di tengah. Terus kita ganti ukurannya kamar tidur, tulisan kamar tidur kita ganti menjadi 14 maksud saya, elevasinya jadi 12 saja, terus kita klik OK. Nah, seperti itu. Terus untuk mempermudah, yang sudah jadi kita copy saja untuk ruangan-ruangan lain. Kita klik bagian tengahnya, terus tarik, letakkan di tempat yang ingin kita taruh. Nah, seperti itu. Terus escape untuk menghilangkan perintahnya. Lanjut, kita tinggal merubah keterangan notasinya tiap ruangan seperti ini. Dapur kita pakai elevasi 0,00. Terus untuk ini WC atau toilet, nah, kita pakai WC saja karena takut tidak muat, elevasinya 0,5. Terus kamar tidur kita ganti jadi ruang tamu, kita singkat juga, terus kita OK. Nah, seperti itu jadinya. Kita tinggal letakkan di tengah, kita blok, terus klik tengahnya, terus kita move itu supaya itu tercopy tadi, supaya bisa, caranya supaya letakannya kita ambil sudut ujungnya supaya gampang digeser. Nah, seperti itu. Begitu juga yang lain, kita rapikan sedikit, kita move supaya terlihat lebih rapi. Nah, WC seperti itu. Terus kita ganti lagi layarnya menjadi dimensi. Kita escape dulu. Kita geser dulu WC nya sedikit karena lebih enak dilihat. Nah, terus untuk bagian kolomnya kita blok, terus kita move dulu supaya nanti pas kita taruh dimensinya tidak berdempetan dengan kusen-kusen. Nah, seperti itu. Terus kita klik D, terus new, kita taruh dimensi, continue. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan ganti line. Sini di blok tetap,
di situ 3,75. Nah, di sini kita ganti menjadi 10. Terus yang di bawahnya juga kita ganti jadi 5. Nah, terus kita simbol and around, kita first choose file jadi arsitektur tik. Yang lainnya row size kita ganti jadi 10. Terus untuk yang lainnya ini tidak ada. Terus kita lanjut ke print text. Di sini kita ganti text height-nya menjadi 15. Terus kita ganti horizontal, kita ganti jadi centered. Nah, untuk bagian vertikal tadi, yang lainnya tidak ada diganti. Kita masuk di fit. Untuk bagian fit tidak ada yang harus diganti. Terus primer unit, desimal, precisenya 0,0 diganti jadi 0 tadi. Oke, kita klik oke. Dan sekarang terus kelas. Sini kita klik dim. Terus klik titik tengahnya dari kolom. Karena tidak keluar, kita menggunakan simbol yang ada di ujung sebelah kiri. Kita klik tepat di tengah kolom sampai ujung kolom ruangan yang ingin kita berikan ukuran seperti ini. Terus klik, terus tarik keluar, kita kasih ukuran 100, terus spasi. Nah, akan jadi seperti itu. Untuk kita bisa tarik ke bawah, kita klik sebelah kiri tadi, terus kita klik di kolom tengahnya, dan begitu seterusnya sampai di bawah. Kita escape. Terus untuk bagian-bagian lainnya perintahnya juga sama seperti yang tadi, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Nah, seperti itu, tinggal kita tarik keluar, kasih jarak 100. Nah, seperti itu kita letakkan semua ukuran di semua sudut denah. Oke, kita klik lagi sebelah kiri untuk bisa tarik panjang. Kita bisa menggunakan dim atau menggunakan kita mengklik icon yang berada di sebelah kiri, yang paling atas yang berbentuk H, ada tanda panah di tengahnya, dan juga yang di bawah seperti yang saya perlihatkan di layar. Terus kita buat lagi untuk ukuran luas keseluruhan. Nah, seperti itu dari ujung ke ujung. Kita tarik keluar bangunan, kita kasih jarak 200, terus spasi. Nah, seperti itu jadinya. Terus begitu juga untuk bagian selanjutnya. Nah, seperti itu. Klik lagi. Nah, 200, enter. Seperti itu. Kalau tarik keluar bangunan jarak 100. Sudah sampai di sini. Terima kasih sudah menonton tutorial saya.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.